Halo anak-anak yang terkasih, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya, walaupun masih di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar, dalam menempuh pendidikan. Nah, kita kembali lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai kebebasan anak-anak Allah. Untuk mengetahui lebih lanjut isi materi ini, silahkan tetap menonton penjelasan materi ini sehingga kalian bisa mengerti apa sih yang terkandung di dalam materi kebebasan anak-anak Allah. Kebebasan melekat pada manusia sejak lahir, atau kita seringkali menyebutnya dengan hak asasi manusia. Saat ini, kebebasan banyak disalahartikan dan disalahgunakan, sehingga banyak terjadinya pelanggaran, banyak terjadinya ketidakteraturan, karena mereka tidak memaknai dan mengartikan kebebasan itu dengan baik dan benar, sehingga kebebasan yang diberikan, kebebasan yang dimiliki disalahgunakan dan justru dipakai dengan semaunya sendiri. Kebebasan bukan berarti bertindak sesuka hatinya atau semaunya sendiri. Ada dua jenis kebebasan dalam hal ini, yakni kebebasan dari dan kebebasan untuk. Kebebasan menunjukkan bahwa manusia bermartabat luhur sebagai ciptaan Allah. Mengapa demikian? Karena ciri dari manusia adalah memiliki kehendak bebas atau kebebasan, dan itu sudah ada sejak manusia lahir. Tadi dalam slide pertama sudah dikatakan bahwa kebebasan sudah melekat pada manusia ketika lahir di dunia. Itulah yang disebut hak asasi manusia. Nah, seringkali kita melihat di TV kan banyak pelanggaran-pelanggaran ataupun perendahan hak asasi manusia. Nah, itu dia adalah contoh dari penyalahgunaan hak asasi atau kebebasan itu sendiri. Kebebasan juga memberikan kesempatan bagi manusia menuju kesempurnaan, sehingga kita memiliki kesempatan menuju kesempurnaan. Norma dan aturan berfungsi agar kebebasan tidak saling berbenturan. Maka dalam slide yang pertama sudah dikatakan bahwa kebebasan bukan berarti semaunya sendiri, sesuka hatinya, bertindak semena-mena, bukan seperti itu. Kebebasan juga diatur oleh aturan atau norma, sehingga kebebasan tidak saling berbenturan. Ketika kebebasan saling berbenturan satu dengan yang lainnya, justru akan menimbulkan kekacauan, chaos. Nah, makanya aturan diperlukan agar kebebasan tidak saling berbenturan, sehingga semua kehidupan dapat berjalan dengan lancar. Semua manusia dapat hidup tentram, aman, dan damai. Makna kebebasan berdasarkan kitab suci. Nah, kita akan bahas ini berdasarkan dari kitab suci. Kebebasan diberikan agar manusia sukarela mencari penciptanya, sehingga dengan kebebasan manusia tidak dipaksa mencari penciptanya, melainkan dengan sukarela mencari penciptanya, yaitu siapa? Allah sendiri yang memberikan manusia rahmat ataupun anugerah kebebasan itu. Berkat wafat dan kebangkitannya, kita menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Nah, dengan wafat dan kebangkitannya, ini yang dimaksud ialah Kristus, kita menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Kita dibebaskan dari cengkrama dosa. Kita dibebaskan dari maut karena wafat dan kebangkitannya. Kemudian dalam kitab suci juga mengajarkan kita untuk menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab sebagai anak-anak Allah, sehingga kebebasan tidak disalahgunakan, tetapi digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk melayani sesama dengan penuh kasih, sehingga bukan digunakan untuk egoisnya sendiri ataupun kepentingan diri sendiri, tetapi melayani sesama dengan penuh kasih.
Kebebasan merupakan rahmat dan karunia yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga dengan kebebasan yang melekat dalam diri manusia, identitas manusia sebagai ciptaan Allah yang paling luhur semakin tampak. Maka, tugas manusia yang telah dikaruniai kebebasan ialah menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Kita sebagai pelajar, sebagai peserta didik, sebagai siswa-siswi, kita perlu menggunakan kebebasan yang kita miliki dengan penuh tanggung jawab, bukan semaunya sendiri, bukan bertindak segala sesuatu turut dengan seenaknya sendiri dengan mengatasnamakan kebebasan. Itu tidak benar, tetapi kita gunakan kebebasan tadi seperti yang dikatakan dalam makna kebebasan dalam kitab suci, yakni untuk melayani sesama, berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat, karena Allah menghendaki semua manusia sempurna. Dalam arti ini, sempurna ini ialah seturut dengan kehendak Allah ataupun seturut dengan cerminan Allah yang adalah baik, yang adalah kasih. Sehingga mari kita gunakan kebebasan yang kita miliki untuk kebaikan. Kebaikan bagi semua orang dan kebaikan untuk diri sendiri. Sehingga tidak ada lagi saling berbenturan. Kebebasan itu satu dengan yang lainnya. Maka jika ada aturan bukan sebagai alat untuk mengurangi kebebasan, melainkan sebagai alat agar kebebasan kita tidak berbenturan dengan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Kita bisa bayangkan jika tidak ada rambu lalu lintas di tengah jalan, tidak ada rambu lalu lintas di perempatan jalan, semua orang semaunya sendiri, tentu akan saling berbenturan, akan saling kacau di sana, dan justru tidak lancar lalu lintasnya karena akan menimbulkan kemacetan. Nah, tetapi adanya lampu lalu lintas mengatur agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak saling berbenturan satu dengan yang lainnya, tidak saling bertubrukan karena ingin cepat-cepat, ingin menang sendiri. Maka jika ada peraturan, itu bukan untuk mengurangi kebebasan, melainkan untuk membawa kita tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain, membawa kehidupan menjadi tertata dan berjalan dengan lancar. Oke, itu materi kita tentang kebebasan anak-anak Allah. Semoga kalian tetap semangat dalam menempuh pendidikan, semangat dalam belajar, dan tentu harus menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang lain. Terima kasih.